Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiskal Pramaningrum dari SMP Nurul Mutakin Kemiri, CGP Angkatan 2 Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Happy watching! Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Materi Greeting and Leave Taking. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan murid, yaitu gaya belajar murid. Strategi pembelajarannya berdasarkan diferensiasi konten, dan pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kesadaran diri, yaitu bernafas dengan kesadaran penuh dan memeriksa perasaan diri. Coba sebelum kita mulai, kita akan berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Tarik nafas kembali, kemudian hembuskan. Coba, senang, sedih, apa antusias nih pengen ikut kelas online? Enak lah. Oh, Mas Royhan mau menjawab. Mas Royhan, bagaimana perasaannya Mas Royhan hari ini? Senang. Senang. Kita akan mulai untuk mengenali emosi diri dulu. Jadi, untuk menghilangkan kebosanan dan mengembalikan mood kita agar lebih baik, kita bisa melakukan beberapa cara. Mungkin dengan mendengarkan musik, atau mungkin berkebun, atau kalau yang Putra biasanya suka bermain game begitu ya, untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, selama kegiatan itu positif, kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut, ya. Kata kelas adalah aturan yang mengikat atau yang ada di dalam kelas kita. Kemudian ada etiket online. Etiket itu adalah budi pekerti atau sopan santun selama kita di ruang kelas online. Jadi bayangkan saja kita bisa bertatap muka dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah. Pasti ada tata krama atau sopan santun yang kita lakukan. Kemudian apa saja ya kesepakatan kelas hari ini? Coba kita lihat. Di sini ada gambar video atau kamera. Ini untuk dinyalakan agar teman-teman bisa melihat siapa saja yang bergabung pada hari ini. Kemudian yang bagian ini harus di-off-kan sehingga suara-suara yang ada di sekitar kita tidak tertangkap oleh HP atau laptop, sehingga suaranya tidak berisik, gitu ya. Kemudian ada gambar tangan, ini artinya raise hand untuk bertanya atau menjawab. Dan kolom chat di bagian bawah untuk menjawab soal atau untuk memberikan respon. Nah, sebelumnya kita akan tonton dulu video berikut ini. Simak baik-baik. Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening. How are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Sekarang yang bagian bawah ada lagi nih, apa ya? Hi, hi, I'm Jiho. Hi, hi, I'm Pommy. Goodbye, Jiho, bye, bye. Goodbye, Bumi, bye, bye. Hello, hello, I'm Wiz. Hello, hello, I'm Wiki.
bye, Wendy, bye, bye. Kita akan belajar tentang greeting and leave taking atau menyapa dan pamitan. Ada percakapan antara Tommy dan Min. Mereka baru saja bertemu atau berkenalan. Good morning, my name is Tommy. Good morning, I'm Jane. Nah, untuk yang baru pertama kali bertemu, untuk menanyakan kabar, bisa menggunakan kata how do you do? Maka jawabannya juga how do you do? Begitu ya. Berikutnya, jika sudah pernah bertemu, kemudian sudah mulai akrab, maka bahasanya akan lebih santai atau tidak terlalu formal. Kita menggunakan sapaan hi atau hello. Jadi menggunakan hi Tom, kemudian dibalas dengan hello Jin. Kemudian ada menanyakan kabar, how ini. Kemudian jawabannya I'm fine, thanks. And you? Jawabannya adalah fine too, thanks. Nah, bagaimana untuk latihannya kita lihat. Ada exercise 1 di situ. Good morning Jane. Kalau good morning Jane, maka jawabannya apa? Coba dijawab. Nah, siapa yang mau jawab dulu ya? Good morning Tom. Okay. Kemudian ada how are you? Tadi Mas Nur Hadi mau jawab. Kalau ada how are you, bagaimana jawabannya Mas Nur Hadi? I'm fine. Pinter, I'm fine. I'm fine, thanks. And you? Kemudian jawabannya adalah I'm fine too, thank you. Ya jawabannya. Good morning Jane, good morning Tom, I'm fine, thanks. And you gitu. Nah, yang kedua. Kalau yang lebih santai nih, jawabannya hello Jane. Kira-kira yang dikatakan oleh Jane apa ya? Kalau malu bisa dijawab di chat. Di bagian bawah ada gambar chat di situ. Seperti ini. Coba dilihat. Misalnya hello atau hi. Gitu. Nah, itu pilihan jawabannya. Ada yang bisa chat tidak? Di bagian bawah ada gambar chat. Oke, ini Mas Kelvin ya. Hello Tom, betul sekali. Hello Tommy. Jawabannya boleh hi, boleh hello. Mbak Eka, Dwi, Safiras juga sudah menjawab. Mas Rizal, hai Tom juga sudah menjawab. Oke, coba kita cek berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Dia bertanya, kemudian responnya I'm fine, thanks, and you. Kira-kira yang ditanyakan apa ya? Coba bisa dijawab secara langsung atau di kolom chat. Karena ditanya and you, maka responnya bagaimana ya? Jadi yang dijawab oleh Jane itu jawabannya bagaimana ya? I'm fine, thanks, and you. Gimana cara untuk menyatakan kalimat saat kita mau berpisah? Nah, kita lihat di sini. Let's see leave taking. Jadi kita lihat yang bercetak miring. Nah, ada I'm afraid I have to go now. Nice to see you. Senang bertemu denganmu atau senang berjumpa denganmu. Maka jawabannya juga sama. Nice. Ya. Sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. So soon? Cepat banget. Yes. Bye-bye. Iya. Sampai jumpa. Nah, bye-bye itu lebih santai. Bye-bye dan goodbye itu sama. Next. Nah, kita akan latihan nih.
Umpamanya nih Pak Guru lagi di kelas. Well, student, baiklah siswa, para siswa, the bell has rung. Belnya sudah berbunyi. It's time for me to leave now. Waktunya saya pergi sekarang. Goodbye. Sampai jumpa. See you next meeting. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Maka jawabannya apa ya? Jawabannya, nah, goodbye. See you, betul sekali. The bus is coming. Bisnya udah datang. I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Nice to meet you, Riri. Lihat kata yang bercetak miring. Nice to meet you. Bagaimana responnya Riri? Bisa ditulis di kolom chat. Eka Dwi Safira mau jawab dengan ini. Silakan, Mbak Eka. Next to meet you too. Next to meet you too. Ya, nice to meet you too. Betul sekali. Nice to meet you too atau nice to meet you. Betul sekali Mbak Eka. Oke, kita akan refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tadi dari awal sampai yang terakhir ikan kembali. Tadi yang sudah dipelajari apa. Kemudian silakan ditulis di kolom chat. Tadi ada 2 video yang kita putar. Kemudian kalian juga sudah menjawab dialognya. Apa ya? Silakan ditulis di kolom chat. Jika ingin menjawab, nyalakan mikrofonnya, kemudian jawab. Oh iya, Mbak Eka. Wah, Mbak Eka ini hari ini paling aktif. Terima kasih. Apa jawabannya? Tadi sudah belajar tentang apa saja, Mbak Eka? Refleksi kita hari ini, kita sudah belajar tentang apa ya hari ini? Good morning, Bu. Oke. Iya, good morning. Good morning adalah salah satu kalimat sapaan atau kalimat untuk menyapa. Kapan good morning digunakan ya? Di waktu apa ya? Di waktu pagi hari. Pagi hari. Pagi hari, betul. Good Pagi bahasa morning. Inggrisnya adalah morning, betul sekali. Nah, kalau nanti sudah siang jam 12:30 misalnya atau jam 1, maka sapaannya apa ya? Good afternoon. Good, Good apa Mbak Eka? afternoon. Betul, good afternoon, betul. Ya, Mas Teguh juga menjawab good afternoon. Nanti kalau sudah malam, maka sapaannya berbeda lagi. Jadinya good apa ya? Good evening. Evening, betul. Kalau baru berjumpa di malam hari, maka sapaannya good evening. Selain itu, ada sapaan, ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Nah, tadi cara untuk berpisah, kalimatnya ada apa saja ya? Biasanya sambil dada begini, terus kamu bilang apa ya? Bye-bye. Oke, betul. Bye-bye. Kemudian apa lagi ya? Good. Goodbye. Betul. Untuk berpisah, see you. Kemudian jawabannya juga see you. Betul ya. Untuk pertanyaan nanti lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Gitu ya. Dulu kalau mau pulang, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan saya setelah saya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional adalah perasaan senang dan bersyukur.
Saya senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai pembelajaran sosial dan emosional yang selama ini belum pernah saya lakukan dan dapatkan. Dan saya bersyukur karena saya dan murid-murid saya mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pembelajaran sosial dan emosional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Selain itu juga untuk mencapai tujuan yang positif, menunjukkan empati, membangun hubungan yang baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dilakukan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah rutin. Rutin maksudnya adalah dilakukan pada saat di luar jam akademik atau jam pembelajaran. Yang kedua adalah terintegrasi pada mata pelajaran. Terintegrasi ini seperti yang sudah saya lakukan. Sedangkan yang ketiga adalah protokol. Maksudnya, kegiatan pembelajaran sosial dan emosional ini dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh komunitas sekolah dalam menyikapi suatu kondisi tertentu. Contoh pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional dalam ruang lingkup protokol adalah guru mengajak murid untuk bergotong royong, menjaga kebersihan, atau melaksanakan Jumat bersih. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional yang perlu kita pelajari dan kita terapkan. Yang pertama adalah kesadaran diri dengan mengenali emosi. Yang kedua adalah pengelolaan emosi, yaitu dengan mengelola emosi dan fokus. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu keterampilan berempati. Yang keempat adalah keterampilan berhubungan sosial berupa daya lenting atau resiliensi. Dan yang kelima adalah keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya menjadi paham bahwa tugas pendidik tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan emosional. Karena dengan mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran, insya Allah mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Pembelajaran sosial dan emosional ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun laku dan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Perbaikan yang akan saya lakukan setelah saya melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional ini adalah, insya Allah saya akan menerapkan variasi teknik dalam pembelajaran sosial dan emosional, sehingga pembelajaran ini tidak akan bersifat monoton dan siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran baru dan ilmu baru yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman yang saat ini menonton video saya. Terima kasih telah menonton. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.